Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innal nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan waktu duha yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa hadir dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan seperti yang tertulis itu, kita akan membicarakan tentang rezeki yang membahagiakan dunia akhirat. Bagaimana rezeki yang membahagiakan dunia akhirat itu? Di Al-Quran, rezeki yang diberikan oleh Allah, kenikmatan apa saja yang diberikan oleh Allah itu, ternyata kalau kita runtut di Al-Quran, rezeki itu pintunya ada 3. Pintu pertama disebutkan di Al-Quran itu namanya pintu Ataina. Kemudian pintu rizki yang kedua namanya pintu Hablana. Dan di Al-Quran ditunjukkan ada satu pintu lagi tentang rizki yang diberikan oleh Allah. Namanya adalah pintu rizki A'toina. Jadi ada pintu rizki Ataina, ada pintu rizki Hablana, dan ada pintu rizki A'toina. Pintu rizki Ataina itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Uang, kedudukan, kesenangan, berbagai bentuk macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ini lewat jalur umum. Jadi rezeki ini tanpa syarat, diberikan kepada siapa saja. Tidak peduli dia itu orang beragama atau orang tidak beragama. Tidak peduli dia itu orang taat apa orang durhaka. Tidak ada hubungan dengan kesolehan. Itu namanya pintu rizki Ataina. Karena itu jangan heran ada orang yang ahli dosa, ahli maksiat tapi uangnya banyak. Ada orang itu punya kedudukan tinggi tapi akhlaknya rendah. Kenapa? Sebab dia diberi oleh Allah rezeki itu lewat pintu rezeki namanya pintu Ataina. Nah, pintu rezeki ini yang akan diaudit, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana dia mendapatkan harta, bagaimana dia membelanjakan hartanya itu. Ini yang disebut sekali lagi namanya pintu rezeki Ataina. Nah, ada pintu rezeki yang kedua. Pintu rezeki yang kedua tadi adalah pintu Hablana. Nah, pintu rezeki Hablana itu adalah pintu rezeki dari jalur khusus. Kalau tadi jalur umum, ini jalur khusus. Yaitu pintu rezeki yang khusus disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah.
bagi orang-orang yang berakidah, orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah, yang dalam hidupnya dia dengan penuh keyakinan memohon, meminta kepada Allah untuk diberikan rizki yang terbaik. Nah, rizki yang dikucurkan oleh Allah lewat pintu ini namanya pintu rizki hablana. Makanya doa kita, Rabbana hablana min azwajina. Ini yang namanya pintu rizki yang disediakan, yang dipilihkan oleh Allah bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman berarti sudah dapat rizki dari berapa pintu? 2 pintu. Bisa lewat pintu ataina, bisa lewat pintu hablana. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang kafir, pintu rizkinya cuman 1, yaitu pintu ataina. Nah, pintu rizki yang ketiga itu adalah pintu rizki yang betul-betul bisa membahagiakan bagi yang diberikan rizki. Karena pintu rizki ini bukan hanya jalur khusus, tapi jalur istimewa. Pintu rizki yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang aqta, sehingga disebut aqtoina. Aqto itu apa? Orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah. Singkatnya, pintu rizki aqtoina adalah pintu rizki yang khusus diberikan oleh Allah, pintu rizki yang diistimewakan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ini pintu rezeki yang diberikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang rezekinya itu dijamin oleh Allah, mampu membahagiakan bagi kehidupannya, tidak hanya di dunia tapi di dunia sampai akhirat. Di Al-Quran surat At-Tolak, surat At-Tolak ya, surat At-Tolak itu surat ke berapa? Surat ke 65 ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Betul ya. Ayat kedua. Ya bisa, monggo. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Akhir ayat. Akhir ayat yang kita Allah tunjukkan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, aku akan selesaikan, aku akan memberikan jalan keluar, aku akan memberikan solusi dari setiap hidup dan kehidupan. Maaf, apa yang dimaksud dengan jalan keluar itu? Bukan hanya di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Wa yarzuquhu, dan aku akan limpahkan rezeki kepadanya. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Min haitsu la yaktasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi rezeki yang betul-betul membahagiakan itu adalah rezeki yang diperoleh bagi siapa? Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu kan ada 3 bagian. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Yang kemudian dijaminkan oleh Allah rezeki yang membahagiakan dunia akhirat itu. Takwa itu dalam kaidah disebutkan
taqwallah ayyuta'a fala yu'sha. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang pertama ayyuta'a. Ayyuta'a selalu taat. Orang bertakwa itu istimewa, dimuliakan oleh Allah karena hidupnya taat kepada Allah. Ayyuta'a. Nah, taat itu ada dua bagian. Taat di dalam menjalankan semua perintah, taat menjauhi segala larangan. Yang kedua, apa ciri orang yang bertakwa itu? Selain takwa Allah ayyuta'a fala yu'sha, ya, yang kedua adalah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa itu sekali lagi ciri yang kedua apa? Wa yuskara fala yukfar. Wa yuskara fala yukfar artinya apa? Selalu bersyukur. Wa yuskara fala yukfar, dan tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Kalau yang pertama istimewa karena taat. Yang kedua istimewa orang bertakwa itu karena hidupnya ini penuh dengan rasa syukur. Nah, yang ketiga, orang yang bertakwa itu istimewa, derajatnya ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena wa yudkara fala yunsa. Saya ulang, takwa tadi ayyuta'a, ya, yang ciri yang pertama takwa Allah ayyuta'a fala yu'sha. Yang kedua tadi apa? Wa yuskara fala yukfar, pandai bersyukur. Dan yang ketiga apa? Wa yudkara fala yunsa, selalu ingat kepada Allah. Jadi ada tiga bagian, satu taat, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Ini yang mengantarkan kita istimewa. Apa istimewanya taat? Panjenengan bisa buka Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat ke-18. Silakan, terima kasih. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab, perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Coba panjenengan renungkan. Ini kalau dibaca selesai sholat malam, sekali dibaca nangis. Kalau belum baca lagi besok, pasti nangis. Dahsyat luar biasa ini yang ditunjukkan oleh Allah. Tadi yang dibaca, lilladzina stajabu li rabbihimul husnah. Adapun orang yang hidupnya taat kepada Allah, itu yang husnah, itu yang baik. Sehingga apa kesimpulannya? Orang yang hidupnya tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada baiknya. Karena di lanjutan ayat itu Allah lanjutkan, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang hidupnya tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekalipun dia memiliki kekayaan seluruh isi dunia, masya Allah. Ada bu, kira-kira orang saking sugih ini terus sak dunya dipek dewi? Tidak ada. Tapi di ayat ini Allah tunjukkan, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Sekalipun dia memiliki kekayaan seluruh isi dunia, cukup tidak? Ayat itu masih dilanjutkan, wa mislahu ma'ahu laftadau bih. Kalau kurang, begitu bahasa kita, aku tambah lagi dengan satu dunia. Jadi saking sugihnya punya dua dunia. Kan mustahil. Tapi sekalipun begitu, bukan hanya punya kekayaan satu dunia, dua dunia sekalipun, tapi ketika dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang sukses.
Dia bukan orang yang berhasil. Dia bukan orang yang bahagia. Karena di ayat itu jelas tadi yang dibaca terjemahannya oleh Bunda ini. Ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka itu orang yang bangkrut. Mereka itu orang yang rugi. Syu'ul hisab. Dan kerugiannya tidak hanya di dunia. Wa ma'wahum jahannam. Sampai menggelincirkan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Iya kan? Ayatnya begitu ya. Tadi seburuk-buruk hisab, seburuk-buruk perhitungan, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, orang yang ingin bahagia itu ketika orang itu punya Allah, ketika orang itu yakin kepada Allah, dan setelah yakin, beriman, akidahnya kuat, kemudian dia wujudkan dalam bentuk ketaatan, taat, tunduk dan patuh, baru disitulah Allah jamin pasti orang itu bahagia. Mana buktinya? Panjenengan bisa buka Al-Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34, ayat 35. Itu dijelaskan oleh Allah orang-orang yang bahagia ini. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Jelas ibu bapak jemaah sekalian ya. Di situ ada konsep kebahagiaan. Kebahagiaan itu setiap orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini ada konsepnya. Kalau ingin bahagia, praktekkan ini. Allah sudah berikan petunjuk, Allah sudah berikan pencerahan. Al-Quran ini dihadirkan oleh Allah. Di Al-Quran, ayat ini memang berkaitan dengan syariat kurban. Karena di situ tadi dijelaskan, walikulli ummatin ja'alna mamsyaka. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jadi di situ Allah menyatakan, setelah Allah tunjukkan syariatnya, diperintahkan berkorban, dan berkorban itu bukan untuk Allah. Nanti kita akan tahu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi itu kembalinya kepada kita manusia. Kalau orang sekampung tidak ada yang berkorban, Allah tidak rugi. Kalau sekampung orang tidak ada yang rukuk dan sujud kepada Allah, Allah juga tidak rugi. Kalau semua manusia rukuk sujud kepada Allah, itu pun tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Maka di ayat ini Allah menyatakan, fa ilahukum ilahu wahid. Di penghujung ayat itu Allah memaklumatkan, Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Maka orang yang bahagia adalah orang yang menyambut kalimat Allah ini. Dalam hidupnya selalu menyambut fa ilahukum ilahu wahid. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang berakidah kepada Allah, orang yang betul-betul di dalam kolbunya ini tertanam kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Itu orang yang bahagia. Syarat bahagia pertama, orang yang yakin kepada Allah, menyambut fa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, siapa orang yang bahagia itu? Falahu aslimu. Orang yang taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Setelah fa ilahukum ilahu wahid disambut, yang kedua adalah falahu aslimu. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34. Ketika Allah menyatakan
fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Kenapa kita harus berserah diri kepada Allah? Kenapa kita harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah? Sebab orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Wabasyiril mukhbitin. Di penutup ayat itu, gembirakan, bahagiakan, berikan kabar kegembiraan ini bagi siapa? Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kebahagiaan itu ketika kita yakin kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Coba kalau kita renungkan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu harganya lebih mahal dari berapa tadi, Bu? Dua dunia. Dua dunia sekalipun, ketika kita miliki dan kita tidak taat kepada Allah, itu tidak ada artinya. Itu tidak akan mampu menebus diri kita kepada Allah. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang yakin kepada Allah, dan di setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah disambut dengan ketaatan. Coba kalau kita renungkan, kapan Allah lepaskan kita? Bisa kita hidup 1 tahun tanpa Allah? Cuk, lama 1 tahun, bisa 1 bulan. Lu kok 1 bulan, 1 hari, sepekan, 7 hari, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekalipun bisa kita hidup tanpa Allah? Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Allah yang mengajarkan kepada kita. Maka masa kita tidak kenal? Maka di surat ke-55, surat Ar-Rahman, itu ada ayat yang diulang-ulang oleh Allah, ya. Ini ya, fabi ay ala rabbikuma tukadziban. Kenapa? Ayat ini nasihat bagi orang yang gablek, Pak. Ada anak nakal itu kalau dinasihati sampai berulang-ulang. Dinasihati sekali manut. Ada yang sampai level 3, Bu. 3 kali baru beranjak. Kalau ini enggak. Saking dableke oleh Allah sampai diulang-ulang, fabi ai ala rabbikuma tukadziban, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Level pertama itu langsung 13 loh, Pak. 13 nasihat. Mulai dari Ar-Rahman. Masa kita tidak kenal Allah? Masa kita tidak bersyukur kepada Allah? Siapa Allah? Ar-Rahman. Allah yang memberikan segalanya, cakrawala yang luas itu. Masa kamu masih tidak kenal Allah? Masa kamu masih tidak bersyukur kepada Allah? Apa dalil yang menjadikan kamu untuk tidak taat kepada Allah? Ar-Rahman. Kan begitu. Kalau masih belum nyambung, tidak connect, di breakdown oleh Allah lebih khusus lagi, spesifik. Setelah Allah tunjukkan Ar-Rahman, cakupannya yang luas, masih belum sadar, maka yang kedua kemudian apa ayatnya? Allamal Quran. Itu Allah yang ngajari kamu Al-Quran itu loh. Masa kamu tidak kenal Al-Quran? Diajarkan. Coba, pernah Allah lepaskan kita? Waktu enak-enak tidur, Bu, kita ini dibimbing oleh Allah, diajari oleh Allah Al-Quran. Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dipanggillah kita oleh Allah, walaili, demi waktu malam. Nanti waktu subuh Allah dekati kita lagi, dipanggil lagi, wal fajri, demi waktu fajar. Nanti waktu duha Allah panggil lagi, wadduha. Waktu enak-enak bekerja Allah dekati kita, Allah bimbing kita, Allah ajarkan Al-Quran kepada kita. Dipanggillah kita dengan wannahari, demi waktu siang. Nanti kalau waktu sore dipanggil lagi kita oleh Allah, wal asri, demi waktu asar. Maka siapa yang beruntung? Siapa yang sukses? Siapa yang paling bahagia? Adalah orang-orang yang di setiap kesempatan, di setiap waktu yang diberikan oleh Allah, selalu ingat kepada Allah, dan kemudian ditandai dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Siapa orang yang paling kaya? Siapa orang yang paling sukses? Siapa orang yang paling bahagia? Di saat orang lain tertidur,
Di saat orang lain terlelap, dia bangun, dia gelar sajadah, dia rukuk dan sujud kepada Allah, dia menangis, dia berurai air mata, dia bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dia mohon bimbingan kepada Allah agar umurnya barokah, agar hartanya barokah. Dia minta kepada Allah. Ya, itu malam. Makanya orang yang ingin mulia, orang yang ingin bahagia, kemuliaan hidup itu ditentukan dari kualitas malam. Saya ulang, kemuliaan hidup itu ditentukan dari kualitas malam. Seberapa efektif kita menggunakan malam? Apakah malam itu datang dan pergi berlalu begitu saja? Ada bahkan orang itu setiap malam tiba diisi dengan dosa dan maksiat. Tapi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, begitu malam tiba, dia mendekat kepada Allah. Begitu malam tiba, dia hidupkan malamnya. Begitu malam tiba, dia rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak pernah sekalipun dia kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling beruntung, saya ulang, orang yang tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan orang lain, yang disediakan oleh Allah. Silakan orang lain tertidur, silakan orang lain terlelap, tapi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, dia tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di hadis itu dijelaskan, Atani Jibril, datang itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, diutus oleh Allah, dan kemudian mendidik tentang kemuliaan hidup. Apa yang diajarkan? Ya, isma syi'ta, silakan hidup sesuka hati kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita semua pasti akan mati. Yang kedua, wa akhbib mam syi'ta, silakan di dunia hidup cinta dengan apa saja, tidak dilarang. Tapi tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cinta itu pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal masyita, berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ada resep, ada konsep kemuliaan, kebahagiaan kehidupan yang diajarkan apa? Wa'lam, ketahuilah, annas syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang yang beriman tandanya dua. Hidup mulia itu tandanya dua. Apa tanda hidup mulia? Wa'lam annas syarafal mu'minin qiyamuhu billail. Ternyata hidup mulia itu orang yang hidupnya menghidupkan malam. Yang kedua apa? Wa izzuhu istighwanu aninnas, hidup tidak bergantung kepada manusia, yakin kepada Allah, kemudian menjadikan malam-malamnya malam yang hidup. Jadi orang yang bahagia itu orang yang yakin kepada Allah dan kemudian taat kepada Allah. Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu menjadi berharga ketika kita isi dengan ketaatan. Coba kalau kita geser lagi, tadi kan malam, sekarang waktu apa tadi? Subuh. Ketika Allah panggil kita wal fajri, demi waktu subuh. Semua kan pakai wawu qasam. Kalau dalam ilmu tafsir itu sumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan wal laili? Kenapa Allah bersumpah dengan wal fajri? Jumhur mufassir itu mengingatkan, kalau Allah bersumpah itu artinya serius, artinya dahsyat, artinya luar biasa, perlu diperhatikan, fokus dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini penting, istimewa. Apa istimewanya waktu fajar? Apa istimewanya waktu malam? Apa istimewanya waktu yang disediakan oleh Allah, sehingga setiap waktu Allah ingatkan untuk kita. Nah,
tafsirnya surat Al-Fajr itu, ketika Allah bersumpah dengan wal fajr, apa maknanya Bu? Wal fajr, surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr itu surat keberapa Bu? 89. Ayat pertama wal fajr, ya, demi wal fajr, demi waktu fajar. Saya ulang lagi, kenapa waktu fajar istimewa? Ternyata jumhur mufassir mentafsirkan tafsir dari wal fajr itu adalah wassolatil fajr. Waktu fajar itu istimewa karena ada kekayaan luar biasa yang diberikan oleh Allah, melebihi tadi berapa? 2 dunia. Kekayaan yang dahsyat, maka beruntunglah orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia jika dia mendapatkan itu pada waktu subuh, yaitu wassolatil fajr, sholat subuh. Jangankan sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu loh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga, lebih bernilai dibanding dunia seisinya. Maka betapa miskinnya kita hari ini, betapa gagalnya kita bisa kemana-mana, bisa melaksanakan transaksi, kita bisa melakukan aktivitas macam-macam, tapi hari ini kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Karena 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga dibanding dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah, kata Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia dijamin, maka dia dalam penjagaan Allah. Masya Allah Pak. Coba, kalau kita dijaga orang, aman? Belum tentu aman. Tapi ini yang menjaga Allah, yang menciptakan kita. Jangan lupa ketika Allah menyatakan man sholal fajru fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menegakkan sholat subuh, maka dia dalam jaminan Allah. Artinya dia diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mana yang lebih berharga dibanding jaminan keselamatan yang diberikan oleh Allah? Kalau selamat di akhirat itu artinya dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Tempat mana yang dicari kenikmatan? Kalau di dunia ini kan ribut. Sing desa kepingin bahagia cari ke kota, yang kota kepingin bahagia cari ke desa, golek sing sepi. Sing gunung kepingin nang laut, sing laut kepingin nang gunung, bolak-balik ngalor ngidul ngetan ngulon, kan begitu. Yang dicari tempat mana yang bisa kita tukar dengan kenikmatan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah, yaitu jaminan penjagaan dari Allah. Masya Allah, diselamatkan hidupnya dari dahsyatnya siksa neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di hadis yang lain banyak hadis-hadisnya, yang beberapa yang saya ketahui, misalnya man sholal bardain dakhalal jannah. Masya Allah. Man sholal bardain, siapa yang melaksanakan sholat al-bardain. Apa Pak sholat al-bardain? Sholat di 2 dingin. Kata Rasulullah, man sholal bardain, siapa yang melaksanakan sholat di 2 dingin. Apa sholat di 2 dingin? Satu sholat subuh, karena sholat dilaksanakan masih dalam kondisi dingin. Yang kedua apa? Sholat asar. Loh, sholat asar kok sholat dingin? Sholat asar itu bergesernya waktu dari panas terik menuju kepada dingin, sehingga disebut sholat al-bardain. Man sholal bardain dakhalal jannah. Masya Allah. Barang siapa yang menegakkan sholat di 2 dingin, dijamin oleh Allah dengan surga. Ada hadis lagi yang menyatakan man sholal fajru, siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jamaati, dia lakukan secara berjamaah, ya, laki-laki jamaah. Man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musalla, kemudian dia duduk di tempat sholat, wa qara'a,
dia berzikir, dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Dia membaca 3 awal surat Al-An'am. Surat Al-An'am berarti surat keberapa itu? Surat ke-6. Awal surat berarti ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kata Rasulullah, orang itu kalau setiap pagi selesai sholat subuh, masih duduk di tempat sholat itu, kemudian setelah berzikir dia lanjutkan, dia baca Al-Quran, dia berzikir kepada Allah dengan mentadaburi Al-Quran, membaca apa yang dibaca, kata Rasulullah, 3 awal surat Al-An'am. Wa qara'a salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Maka apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan menurunkan untuk orang itu 70 malaikat. Masya Allah. Iya Pak, presiden saja pengawalnya enggak 70. Ini Allah jamin. Orang yang sholat subuh, selesai sholat subuh, ingat Allah, berzikir, dia baca Al-Quran, yang dibaca 3 awal surat Al-An'am. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Aku Allah akan menurunkan, aku mengirim untuk orang yang sholat itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Kebahagiaan mana yang mau kita cari? Kecuali orang-orang yang setiap waktu yang diisi dengan ketaatan kepada Allah. Waktu malam taat kepada Allah. Coba waktu subuh taat kepada Allah, diisi dengan ketaatan. Ketika kita taat kepada Allah, itu kekayaan yang tidak terkira. Kalau dengan itu, maka kalau kita balik, betapa ruginya, betapa miskinnya, betapa gagalnya orang yang hari ini kehilangan sholat subuh. Betapa menderitanya orang yang hari ini kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Ini malam keberapa di umur kita? Sudah berapa malam waktu yang disediakan oleh Allah? Ini siang keberapa di umur kita? Sudah berapa siang waktu yang disediakan oleh Allah? Bisa jadi umur kita tinggal sehari, sudah tidak ketemu malam lagi. Bisa jadi tinggal sepekan, atau bisa jadi tinggal sebulan, atau setahun, atau berapapun. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, tentu dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan ketaatan. Dan ketaatan itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka betapa menderitanya orang yang kehilangan ketaatan ketika waktu itu tiba kepada kita. Waktu duha juga begitu, waktu duhur juga begitu. Nah orang itu, coba Bu, saya tanya ya, Ibu misalnya, kita ini tidak ngerti batu, tentang batu permata. Padahal batu permata itu harganya miliaran. Misalnya black diamond misalnya, itu kalau dibawa ke depannya Kayun itu ada laboratoriumnya kan. Nah, meneliti batuannya itu untuk ahlinya begitu. Ini orang tidak ngerti batu, tiba-tiba dikasih hadiah sebongkah batu yang mestinya harganya miliaran. Pertanyaannya, kira-kira batunya diapakan? Ya dibuang, disia-siakan. Malah saya ngekei diseneni, wong ngekei hadiah kok watu, gaya apa? Akhirnya dibuang ke selokan. Karena dia tidak mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Maka berapa banyak orang-orang itu menyia-nyiakan kekayaan yang berharga. Dia sibuk ini dan itu, dan dia tinggalkan ketaatan kepada Allah. Dia kehilangan sholat malam, dia kehilangan sholat-sholat wajib, dia kehilangan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tatawu. Padahal itu kekayaan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah. Coba mahal mana sholat kita dengan permata? Mahal mana sebongkah batu permata yang harganya miliaran dengan bacaan Al-Quran yang kita baca setiap subuh? Apa tadi? 3 awal surat Al-An'am. Selesai tahajud, baca itu Quran surat ke-17.
Surat Al-Isra ayat 105 sampai dengan ayat 111. Nangis, Bu. Kekayaan luar biasa, mahal mana batu permata dengan bacaan Al-Quran. Nah, selama ini berapa banyak manusia-manusia itu yang menyia-nyiakan kekayaan berharga yang disediakan oleh Allah. Orang sibuk mengumpulkan harta, bukan tidak penting harta. Sampai harta itu dipersiapkan anaknya untuk turunan 1, turunan 2, turunan 3 sampai 7 turunan. Sehingga generasi yang ke-8 menjadi miskin. Sampean lak turunane wong soge, lah sampean kok dadi miskin? Iya, aku generasi ke-8. Karena yang disiapkan oleh orang tuanya hanya sampai 7 turunan. Sibuk menyiapkan harta begitu bukan tidak penting. Tetapi ya, ada warisan yang harus kita wariskan kepada anak kita. Kekayaan berharga yang tidak ternilai. Inilah kekayaan dunia akhirat. Apa itu? Ibu bisa buka, Bapak, jamaah sekalian, Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132. Surat Toha surat ke-20 ayatnya ayat 132. Bisa dibacakan, minta tolong. Dan perintahkanlah wargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Masya Allah, itu tunjukkan oleh Allah. Ajarkan, didik, tanamkan, biasakan kepada anakmu untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha, dan sabar dalam melaksanakannya. Ayat ini sampai dilanjutkan oleh Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki darimu, nahnu narzukuk, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa, akibat baik itu pasti akan diberikan oleh Allah, diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diminta wariskan, tanamkan, ajarkan kepada anak kita adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah kekayaan berharga, dan itu hanya dimengerti, hanya dipahami bagi siapa tadi? Orang yang bertakwa. Inilah rizki apa tadi? A'toina. Betul-betul rizki yang membahagiakan dunia akhirat. Hartanya barokah, umurnya barokah, keluarganya barokah. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah dan dia hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Ketaatan inilah yang mahal. Keyakinan dan ketaatan inilah yang berharga, yang bisa mengantarkan bagi pemiliknya bahagia dunia sampai akhirat. Dan dunia ini bukan pembalasan. Jadi kalau kita ya berinfak, itu pasti kita akan bahagia. Sebab dijanjikan oleh Allah, dan janjinya itu bukan di dunia. Jadi bukan kalau kita infak itu dilipat gandakan 700. Makanya nyumbang sarung dengan harap-harap oleh 700 sarung. Tinten-ten kok gak teko-teko sarungnya. Wah, ayatnya gak cocok. Bukan itu. Kalau kita membelanjakan harta di jalan Allah di dunia ini, kalau kemudian diberikan oleh Allah limpahan kembalinya, itu bukan balasan, itu baru porskot. Tapi yang menjadi harta kekayaan kita itu adalah deposito investasi di akhirat. Jangan ragu, sebab di dunia ini sudah diberikan oleh Allah porskot. Tapi porskot itu bukan tujuan, karena dunia ini bukan pembalasan. Di akhirat dijamin oleh Allah. Kalau kita membelanjakan harta kita, coba kalau harta ataina dapat ya untuk dirinya, sudah dapatnya dengan cara yang tidak halal, kemudian digunakan dengan cara yang mendurhakai Allah, Masya Allah. Tapi bagi orang yang bertakwa, ketika dia dapat harta,
apa yang terjadi? Harta itu menjadi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu Al-Quran memberikan gambaran seperti orang yang menanam satu biji gandum atau satu biji padi. Orang yang infak itu tidak ada ruginya, sebab pasti akan berkembang, dan tidak hanya 2 kali lipat, tidak hanya 10 kali lipat, tidak hanya 100, bahkan tidak hanya 700. Kenapa? Ayatnya itu kan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti biji satu benih tumbuh menjadi berapa? 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah berapa? 100. Berarti berapa kali lipat? 700 kali lipat. Berhenti ayatnya? Belum. Ayat ini masih dilanjutkan oleh Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat itu adalah rahasia kasih sayang Allah. Masya Allah. Inilah kebahagiaan, kekayaan yang mestinya menjadi impian dan idaman kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang sebentar, ya nanti saya itu kan, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mari kita mohon mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih yakin kepada Allah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segenap kehidupan, sehingga betul-betul hidup kita ini dibahagiakan oleh Allah. Saya ingin tambahkan surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 34 tadi, ya, ketika Allah menyatakan, sedikit saya tambahkan, ketika Allah menyatakan apa tadi? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jadi orang yang bahagia itu pertama apa? Orang yang yakin, berakidah. Dan contoh orang yang bahagia ini ada. Mana buktinya? Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imamah. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Jadi di ayat itu ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah bi kalimatim, dengan beberapa kalimat. Maksudnya kalimat perintah dan kalimat larangan. Jawabannya cocok. Jawabannya benar. Apa jawabannya? Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim taati semuanya. Nah, karena ketaatan itu Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah. Inni ja'iluka linnasi imamah. Nabi Ibrahim dilantik oleh Allah menjadi imam, menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian kemuliaan itu Nabi Ibrahim, di ayat itu Allah tunjukkan didikan dari Allah lewat kisah Nabi Ibrahim ini. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah bagaimana dengan anak keturunan saya? Dan ayat ini ditutup dengan qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku Ibrahim tidak berlaku bagi orang yang zalim. Singkat kata, Nabi Ibrahim itu gelarnya ada 3. Satu, Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang yakin kepada Allah. Jadi lek goleki wong yakin, betul-betul yakin, Allah kasih contoh itu. Contohnya Nabi Ibrahim. Maka gelarnya Nabi Ibrahim itu sukses, bahagia hidupnya, karena dia menyambut apa tadi? Fa ilahukum ilahu wahid. Dia yakin kepada Allah. Coba Bu, kalau ada orang dimutasi, kira-kira seneng apa senep? Wah, tergantung. Kalau mutasinya itu sepadan dengan kedudukan yang sama, tapi nggone luwe ado, senep. Fasilitas sulit, senep. Tapi kalau dipromosikan, dia seneng. Bayangkan dengan Nabi Ibrahim, hidupnya sudah enak di Irak, disuruh pindah oleh Allah. Pindah kemana? Palestina.
Setelah di Palestina, disuruh pindah lagi ke selatan dan selatan ke padang tandus namanya Bakkah. Bakkah itu artinya anyir darah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Anak istrinya ditinggalkan di tempat itu. Coba. Hijrah itu, Bu, pekerjaan berat. Dari Irak ke Palestina itu jarak tempuh yang tidak pendek, Bu, dan transportasi tidak semudah sekarang. Gojek belum ada loh, Bu. Masya Allah. Coba kalau kita bayangkan, itu membawa anak istrinya, dibawa begitu nikmat, dibawa ke Bakkah. Ini karena betul-betul Nabi Ibrahim itu orang yang yakin kepada Allah. Sampai dikabarkan di Al-Quran itu, yang wanita mulia ini bertanya, Ibrahim, suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Ini tempat baru, asing, panas, batu, pasir, tidak ada tanaman untuk berteduh. Aku di sini bersama anakmu, anak kita yang sekian lama kita tunggu-tunggu. Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, padahal persediaan minum kita sebatas ini, makanan yang kita bawa hanya ini. Betul Hajar, aku mau kembali. Diulang lagi, Ibrahim suamiku Nabi Allah, betul kamu mau kembali? Betul Hajar. Ibrahim suamiku Nabi Allah, betul kamu kembali? Kalau kamu mau kembali, aku bertanya, apakah ini karena perintah Allah? Loh, Bu, cerdas. Istrinya itu bertanya dengan kalimat pokok, kalau engkau lakukan ini, saya hanya ingin tanya satu hal, apakah ini semua karena perintah Allah? Betul Hajar, ini perintah Allah. Bagaimana mungkin aku tinggalkan orang yang aku cintai di tempat seperti ini kalau tidak ini perintah Allah? Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Masya Allah. Bu, yang ditinggalkan untuk istrinya tidak ada kulkas loh. Tidak ada kosmos tempat beras, tidak ada fasilitas lain-lain. Yang ditinggalkan cuma dua. Dia berdoa kepada Allah. Apa yang diminta? Rabbi j'al hadza baladan aminan. Ya Allah, tolong jaga ya Allah anak keluarga saya supaya aman, tidak sampai diganggu orang jahat, tidak sampai diterkam binatang buas. Rabbi j'al hadza baladan aminan. Dan itu diijabahi oleh Allah karena keyakinannya dan ketaatannya. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Jamin ya Allah kesejahteraannya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan. Berikan ya Allah rezeki dari beraneka macam buah-buahan. Ayo Bu, kalau tidak orang yakin kepada Allah, lak diguyu-guyu wong. Ngelendur ta? Wite gak ono kok njaluk buah. Ternyata tidak, Bu. Panjenengan kalau di Arab golek buah apa sing gak ono? Ciplukan. Juwet. Semua buah di situ sesuai dengan janji yang ditunjukkan oleh Allah. Waktu di sana tak pikir mangane iku daging unta. Tibake mboten kakap merah. Nggih, kerapu. Macam-macam ikan-ikan laut yang sayurannya jauh lebih segar dibanding yang kita nang kene pasar sing rempes-rempes. Di sana yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Itu keberkahan dari orang yang yakin dan taat kepada Allah. Barokahnya doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu satu abul muwahhidin. Jadi kalau ingin bahagia, teguhkan keyakinan kepada Allah. Yang kedua apa? Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilur Rahman. Selain abul muwahhidin, gelar keduanya Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa sih maknanya? Orang yang hidupnya betul-betul taat kepada Allah. Nomor 3, Nabi Ibrahim itu gelarnya sukses. Wah, ini berat, tapi Nabi Ibrahim berhasil. Apa gelar Nabi Ibrahim? Seperti doa yang diminta tadi apa? Doanya adalah bagaimana generasi di belakangnya. Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi dan rasul. Mampu mewariskan, mendidik anaknya untuk yakin dan taat kepada
Allah, sehingga anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang terpilih, terdidik, menjadi anak-anak yang soleh dan dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Mudah-mudahan umur kita umur yang diberkahi oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Allah memberikan limpahan kepada kita, limpahan rizki yang halal, yang barokah. Allah menurunkan hikmah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita juga diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Mudah-mudahan dijauhkan hidup kita semua dari balak dan musibah. Keluarga kita disakinahkan oleh Allah. Putra-putri kita dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh, putra-putri yang solihah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu mengantarkan kita semua menuju ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih kita tutup dengan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majelis ini, kita contoh apa yang dilakukan Rasulullah sebelum doa kafaratul majelis. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Kita baca doa sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Utamanya kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Dan utamanya barangkali ada perbuatan yang dicatat oleh Allah sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan kami ya Allah ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain. Utamanya kepada pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Atau bahkan jika mungkin ya Allah ada perbuatan yang Kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari harta yang tidak barokah, dari kekuasaan yang tidak menolong, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.